sumbernya, konsultan pajak membantunya. Kerjakan akan kewajiban pajaknya, dana pajak untuk negeri, sehingga wajib ada undang-undang konsultan pajak yang menjamin dan melindungi. Undang-undang konsultan pajak ada agar tercipta harmonisasi, sinergi bersama pemerintah untuk membangun negeri. Undang-undang konsultan pajak ada untuk menjamin hak dan kewajibannya, wujud sinergi bersama, harmonis selamanya. Undang-undang konsultan pajak ada untuk menjamin hak dan kewajibannya, wujud sinergi bersama, harmonis selamanya. Wujud sinergi bersama, harmonis selamanya. Pemerintah butuh dana, wajib pajak sumbernya, konsultan pajak membantunya. Kerjakan akan kewajiban pajaknya, dana pajak untuk negeri, sehingga wajib ada undang-undang konsultan pajak yang menjamin dan melindungi. Undang-undang konsultan pajak ada agar tercipta harmonisasi,
Selamat malam. Selamat malam. Malam, Bu Selamat Ai. malam. Malam, Malam, Ibu. Malam. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Novi, wabarakatuh. Terima kasih kembali kita hari ini berkumpul kali ini dalam rangka menyambut Kongres ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan hadir di sini untuk kita ngobrol-ngobrol karena kita memang tujuan utama kita hari ini adalah untuk mengenal bagaimana sih calon ketua dan wakil ketua kita ini yang akan kita perkenalkan bagaimana programnya. Untuk malam ini kita mungkin lebih ke program pengembangan anggota IKPI. Tapi sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan dulu calon ketua dan calon wakil ketua kita. Mungkin bisa dibantu Mbak Asri, tolong ditampilkan untuk profilnya Pak Faudi, biar teman-teman semua di sini bisa lihat. Nah, kita bisa lihat di sini Pak Faudi, selain beliau ini adalah konsultan pajak yang sudah terdaftar, tentunya juga akuntan, ASEAN CPA, kuasa hukum pengadilan pajak, ahli kepabeanan, advokat, mediator sertifikasi Mahkamah Agung, lalu Perhimpunan Ahli Kepabeanan Indonesia dan juga Perhimpunan Advokat Indonesia. Mbak Asri mungkin bisa dibantu ini Pak Guntur Trihatmoko masih belum di-mute. Dan Keuangan, lalu juga pernah aktif di Direktorat Jenderal Moneter dalam negeri Kementerian Keuangan, kepala bagian di Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan, lalu juga kepala seksi di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3, kepala bidang P2 Humas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, kepala bidang P2 Humas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat, lalu Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur, lalu juga Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Demikian sekilas perkenalan saya untuk ketua dan wakil ketua kita. Mungkin kita bisa mulai masuk ke dalam, karena waktunya nggak terlalu panjang ya Bapak Ibu ya, kita mau mengupayakan supaya nanti di ujung sebelum habis waktu perbincangan kita ini, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau mengajukan tanya jawab, itu bisa mengetik pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dibacakan di akhir pemaparan dari Pak Faudi. Mungkin sebelumnya saya bisa ngobrol dengan Pak Faudi sendiri ya Pak Faudi. Mbak Asri boleh dihilangin aja ininya Mbak Faudi, Mbak Asri, tampilannya. Ya. Oke. Nah, kita mulai nih. Kalau teman-teman belum lihat Pak Faudi ini malam ini kita kan sebenarnya tujuannya adalah mengenalkan bagi rekan-rekan yang belum kenal, mendekatkan bagi teman-teman yang sudah dekat tapi belum dekat, menjadikan bestie buat teman-teman yang udah dekat tapi pengen lebih akrab sama Pak Faudi nih. Dan Bu Jeti tentunya, nanti Bu Jeti ada waktunya Bu Jeti, kita ngobrol-ngobrol juga nih Bu Jeti nih. Pak Faudi, sebelum mulai nih Pak Faudi, saya mau tanya nih pertanyaan mungkin yang ada bisik-bisik tetangga nih Pak. Apa sih sebenarnya yang menjadi trigger Pak Faudi untuk akhirnya mencalonkan diri jadi Ketua Umum IKPI ini Pak? Ya, terima kasih Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Jadi gini,
memang ini suatu tantangan baru ya. Jadi selama ini di Ketua Departemen, eh, sampai saat ini, sampai Kongres nanti, dan saya bersama Bu Yeti maju, pemikiran kami kita memajukan IKPI dengan cara yang berbeda, gitu. Jadi kalau orang baru kan pasti pendekatannya lebih berbeda pasti ya, gitu. Nah, kira-kira demikian Bu Ai. Nanti itu tercermin di program-program kami, program kerja kami. Demikian Bu Ai. Jadi biar terasa lebih segar ya Pak. Ya, kita perlu darah baru, semangat baru. Oke. Kita nih malam ini nih Pak, obrolan kita kan kita mengenai pengembangan dari para anggota ya Pak ya. Kita fokusnya ya Pak. Ya, Mungkin kalau bisa dibantu Mbak Asri mau ditampilkan sedikit ya Pak Faudi ya. ya bisa. Mbak Asri bisa tolong bantu ya Mbak Asri untuk yang tampilan program kerja Mbak Asri biar teman-teman bisa ikut baca. Bukan yang ini Mbak Asri, tadi yang saya kirim terakhir. Oke. Kalau saya lihat di sini kan Pak Faudi punya 14 program kerja ya Pak. 7 bagi Ya. organisasi, 7 bagi anggota. Tapi mengingat waktu kita malam ini, mungkin kita akan ada lagi untuk ngobrol-ngobrol selanjutnya ya Pak Faudi ya. Tapi Ya, untuk malam betul. ini kita akan bicarakan program kerja prioritas bagi anggota gitu ya Pak. Ya, betul. Oke, mungkin bisa dibantu dijelaskan Pak Faudi ini buat teman-teman nih. Jadi gini, terima kasih Bu Ai. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Saya lihat juga ada Pak Kadek, Ketua Bawaslu IKPI. Selamat malam Pak Kadek. Malam Pak Paudi, Ya, salam Pak sehat ya Pak Kadek. Ketum. Sehat selalu Pak. Amin. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di program kerja prioritas kami memang kita bagi dua, yaitu bagi organisasi maupun bagi anggota. Tapi sebelum masuk ke program kerja prioritas ini, memang ini harus melihat ke sisi misi dulu, iya ke misi dulu yang sebelumnya. Di atas lagi, ya di misi. Mbak Misi Asri yang boleh ke halaman visi misinya selanjutnya nih Mbak, di bawahnya lagi. ya. Jadi gini, jadi misi kami adalah bagaimana kita maju, bukan hanya IKP yang maju, tetapi anggota juga maju. Jadi maju beriringan gitu. Memang IKPI maju itu suatu hal yang mutlak ya. Kita harus memajukan IKPI sebagai asosiasi kita, sebagai organisasi yang menaungi kita. Kita berpikir sama-sama untuk memajukan. Tapi kita juga jangan melupakan anggota gitu. Jadi makanya pemikiran kami berita beberapa hari yang lalu kan kami sampaikan bahwa misi kami adalah bukan hanya memajukan IKPI, tapi pengurus pusat juga itu harus berpikir untuk memajukan anggota. Gitu. Maka muncullah program kerja prioritas kita bagi dua besar, yaitu bagaimana kita memajukan asosiasi kita dan bagaimana kita berpikir untuk memajukan anggota kita. Gitu. Nah, itulah Bu Ai pemikiran kami sehingga muncul dua bagian besar pada program prioritas. Karena kita berpikir bagaimana kita sama-sama harus maju gitu. Bukan hanya IKP yang maju, kita sepakat kita memajukan IKP. Tetapi bukan hanya IKP yang kita majukan, anggota kita juga harus sama-sama maju gitu. Majunya seperti apa? Nah, di program prioritas kami kita bagi 7 untuk kemajuan anggota, kemudian di dalam kegiatan itu kita breakdown juga. Kira-kira demikian, Bu Ai. Oke, jadi breakdown-nya itu sendiri Bapak tampilkan di 7 program kerja yang untuk anggota itu ya Pak? Ya, betul. Ada di 7 program prioritas untuk khusus anggota. Oke, coba Mbak Asri boleh ditampilkan ya Mbak Asri tadi yang 7 untuk
Oke. Pak, kalau saya boleh tanya ya Pak ya, kira-kira program kerja yang memang secara nyata nih Pak, rencana kerjanya tuh nanti mau buat apa ya Pak untuk meningkatkan anggota kemampuan lah atau kualitas dari para anggota IKPI sendiri? Ya, kalau dari sini, dari yang kita bold ini, di dalamnya kita sebenarnya berbagi lagi, gitu. Mungkin turun lagi. Jadi di sini kita berbagi, ada beberapa kegiatan yang kita breakdown dari 7 program prioritas ini, program kerja prioritas. Jadi terwujudnya Undang-Undang Konsultan Pajak, ini program kerja besarnya, gitu. Di dalamnya langkah-langkah yang kami buat, nah itu kita breakdown lagi. Kemudian meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota IKPI. Di dalam kita breakdown lagi, memenuhi kebutuhan anggota dalam berpraktek, sampai dengan mau optimalkan peran anggota dalam pengembangan IKPI, nah masing-masing kita breakdown. Sehingga makanya kenapa halaman program kerja prioritas kami sangat banyak, karena kita breakdown masing-masing. Dan itulah yang akan kita lakukan. Jadi kita tidak baru memikirkan begitu menjabat, tetapi saat ini kita sudah berpikir, gitu. Berpikir bagaimana contohnya meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota. Apa yang akan kita buat nanti 2024-2009 kita sudah cantumkan di sini. Seperti itu, Bu Ai. Jadi kalau di breakdown itu kelihatan. Mungkin slide-slide berikutnya akan kelihatan seperti itu. Oke, kalau untuk posisinya IKPI sendiri nih Pak Faudi ya, di DJP gimana nih rencananya Pak Faudi? Kerjasamanya kita nantinya. Nah, terima kasih, Bu Ai. Jadi gini, mitra strategis itu bagi kita memang suatu wujud nyata ya sampai saat ini. Nah, nanti Bu Yeti banyak berperan di sini. Jadi kenapa juga kita sama-sama maju dengan Bu Yeti sebagai wakil ketua umum, calon wakil ketua umum, karena beliau kan pensiunan Direktorat Jenderal Pajak. Dan Bapak Ibu kalau kita ke kantor pusat bersama beliau, panggilannya bukan Bu Yeti di sana, Bundo. Mungkin Bapak Ada Ibu yang sering mami dengar. Pak, Ada yang mami. ada yang mami. Ya, ada yang mami. Bu Ai kan sering ke ini, jadi MC di sana. Nah, jadi kalau kantor pusat itu Bundo, Mami, Bunda, panggilan Bu Yeti di sana seperti itu. Bukan hanya kantor pusat, malah KPP Depok yang lalu waktu kita golf dengan Pak Nuryadin, salam untuk Bunda. Oh ya, Salah Bunda. kakap Bogor dan Depok itu. Nah, makanya kenapa kita sama-sama maju dengan Bu Yeti gitu. Jadi selain dekat dengan DJP, Bu Yeti juga ini Di ya PMA sangat 3. akrab lah, sangat akrab dengan Bu Yeti, dengan di DJP. Nah, Ada yang komen nih pemikiran Pak kita, di teman kita katanya udah kenal Bu Jeti dari di PMA 3. PMA 3, iya. oh iya iya iya, iya betul. Bu Iya, Yeti dulu di di sana. PMA 3. Ya, Di itulah Bu Ai. Kalibata. Iya. Nah, jadi gini, selain itu, jadi Bapak Ibu gini, ini ke depan, misalnya misalnya ini udah posisi misalnya udah menjabat ya. Jadi kita misalnya ke depan tanda tangan MOU, bukan hanya sampai selesai tanda tangan udah selesai acara, bukan. Bu Yeti akan ke KPP, akan ke Kanwil, bagaimana mendekatkan IKPI, pengurus Pemda, pengurus cabang, mendekatkan ke Kanwil KPP. Gitu. Kemudian misalnya selesai acara PPL, itu juga selesai acara atau di sela-sela acara Pemda ke KPP. Tujuannya apa? Tujuannya ini supaya kan mereka bisa memahami, mengetahui siapa IKPI. Bahkan mungkin ada kendala-kendala yang selama ini penolakan atau kurang dekat. Nah, kita jembatani di situ. Nah, kira-kira gitu. Bu Yeti ada tambahan? Saya rasa sih cukup ya. Saya mungkin cuma mau membantu aja karena kebetulan
IKPI. Saya sebenarnya juga menjadi sekretaris umum IKPI kemarin itu saat ini itu juga karena saya dari DJP gitu. Jadi dulu Pak Ruston itu meminta saya menjadi sekum karena saya pensiunan dari pajak dan kebetulan setelah itu memang hubungan kita dengan DJP itu lebih akrab gitu loh. Jadi kalau humasnya DJP itu selalu kalau ada apa-apa, jadi dia mintanya ke IKPI, jadi nggak ke asosiasi lain gitu. Kebetulan dia tahu juga ternyata IKPI juga anggotanya banyak kan dibanding asosiasi lain. Jadi mereka senang gitu. Jadi kalau ada apa-apa, Mam, kebetulan manggilnya Mami juga ya, Ibu Direkturnya. Mam, ada acara nih gitu. Tolong dong IKPI dikerahin gitu. Dan ternyata emang benar ada sosialisasi berapa kali, emang anggota kita itu pernah sampai 3.000 hadir ya. Tentunya DJP senang dong karena sosialisasi dia nggak perlu mendatangkan orang, tapi melalui Zoom itu bisa hadir sampai segitu banyak gitu loh. Jadi mereka senang sekali. Itu aja sih, saya mungkin penghubung lah saya gitu aja. Mudah-mudahan lancar terus. Amin, amin. Amin. Pokoknya Bu Jeti nggak perlu banyak ngobrol ya Bu ya, yang penting actionnya udah terbukti ya Bu. Yang ngobrol biar Pak Paudi Ya. aja. Ya, karena saya udah lihat sendiri bagaimana waktu saya sama Bu Jeti di DJP Pusat, saya sampai ngomong gini, Bu Jeti sampai satpam aja masih kenal Ibu loh, sampai saya bilang begitu. Sampai Jadi satpam yang jaga pintu gerbangnya itu masih kenal Ibu gitu kan, makanya saya sampai bingung, Ibu pensiun tahun berapa sih Bu? Apa saya nanya gitu ya Bu, kita pernah ngobrol itu ya Bu. ya betul. Dan saya selalu disuruh naik liftnya pejabat itu lah. Saya bilang saya kan pensiunan. Udah Bu lewat sini aja gitu. Alhamdulillah itu ya Ya, ya, pesan yang ini ya. ya. Mungkin ke depannya nanti kita bisa membuat hubungan antara IKPI sama DJP juga jadi lebih mesra ya Bu ya. Ya, ya, Nah, ya karena kan kan buktinya kan Pak Dirjen kan sampai nerima kita begitu habis pelantikan betul. Pak Ruston, Pak Mm-mm. Dirjen mau nerima gitu loh. Ya asosiasi lain tuh walaupun salah satu dari asosiasi itu pensiunan DJP dan lebih dari saya setingkat eselon 2, tapi Pak Dirjen belum pernah nerima gitu. Ya, mudah-mudahan sih ya. Ya, Ya kita jadi lebih bersinergi ya Bu, anggota IKPI yang banyak ini juga bisa dijembatani sehingga lebih terlihat juga peranannya sama DJP kan Bu. ya betul. Ya kan? Kita benar-benar akhirnya posisinya bisa sebagai mitranya DJP Ya betul. Ya. gitu. Terus ini saya mau tanya sedikit nih Pak. Kan kita tahu lah ya bagaimana kasus yang lumayan hangat kemarin tuh soal konsultan pajak. Dari IKPI sendiri nih dalam programnya Pak Paudi dan Bu Jeti ini kan salah satunya meningkatkan, mengembangkan anggota ya. Bagaimana pengembangan perlindungannya sendiri gimana sih Pak? Soalnya kan Ya. gini ya Pak, kita ini kan anggota, kita bayar iuran ya. Sewayahnya kan sebagai lembaga instansi yang membawahi kita nih si KPI ini, kita kan harusnya diberikan perlindungan gitu, bukan baru isu terus langsung dikeluarin gitu ya Pak. Kan kalau saya ngelihatnya kalau secara hukum kan belum bersalah apabila belum ketok palu ya Pak hakimnya ya Pak gitu. Nah, ada rencana untuk bagaimana sih meningkatkan perlindungan untuk para anggota itu sendiri Pak? Ya, terima kasih Bu Ai. Ini di program kerja prioritas kami di nomor 6 itu sudah kami cantumkan. Jadi mengupayakan tindakan preventif dan bantuan hukum bagi anggota KPI. Mungkin bisa buka slide-nya di Mbak bawah, Asri agak boleh bawah. tolong bantu Mbak Asri yang di bawah. Kira-kira 2 atau 3 halaman sebelum paling akhir. Halaman 22 kali, slide 22 kali. Oh, ke atas lagi. Terus lagi, Mbak. Terus 18, coba ke 18. Ya, itu 17, Mbak.
Jadi gini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ADRT, di situ sebenarnya udah tercantum. Jadi IKPI dapat memberi bantuan hukum bagi anggota IKPI, gitu. Makanya kami dari ADRT itu kita tinggal cantumkan aja itu bahwa itu akan menjadi program kami, yaitu caranya gimana? Caranya kita akan bentuk tim bantuan hukum. Malah di tingkat pusat, pengurus pusat kita akan bentuk departemen bantuan hukum bagi anggota. Itu selain di pengurus pusat ada di Pengda dan Pengcap, gitu. Jadi ini apa itu? Karena anggota kita kan selain berprofesi konsultan pajak banyak juga yang advokat. Nah, kan optimalkan seperti itu. Nah, jadi bukan hanya di pengurus pusat, kita bentuk sampai Pengda dan Pengcap. Bila mana ada anggota kita sepanjang anggota kita menjalankan profesi dan berpraktek telah melaksanakan sesuai dengan kode etik standar profesi, maka kita akan memberikan bantuan hukum seperti itu. Kita akan menyiapkanlah tim untuk bantuan hukum. Ya sepanjang belum diketuk masih asas praduga tak bersalah gitu. Betul, Pak. Tapi mungkin bukan sampai, kalau bantuan hukum kan berarti sudah kejadian. Iya kan? Sudah kejadian. Maka sebelum kejadian kita akan perbanyak sosialisasi untuk topik-topik pencegahan bagi anggota. Seperti itu. Nah, contoh topiknya apa? Itu kayak SIT, Bapak Ibu. SIT kelihatan sudah surat ikatan tugas. Surat ikatan tugas atau bagi kita kontrak ya. Itu sebenarnya hal yang sederhana, Bapak Ibu. Tetapi itu akan menjadi masalah bila mana kita tidak membuat kan. Begitu ada masalah dengan klien, SIT dia akan minta duluan itu di penegak hukum, polisi misalnya. Dia akan minta duluan ruang lingkup kita seperti apa gitu. Nah, SIT juga kita akan buat menjadi satu standar minimal kira-kira gitu. Jadi ada format kita akan buat ini loh. Tapi format itu bukan kita buat seperti biasa ini, ambil comot kiri comot kanan, tidak. Kita akan hire orang luar, tolong buat SIT yang paling bagus gitu. Akan digunakan oleh anggota IKPI, digunakan bebas oleh anggota IKPI. Nah, itu salah satu bentuk preventif. Baru kertas kerja. Selama ini Bapak Ibu kalau minta kertas kerja paling ada seperti itu kan. Tapi TTL terstruktur, ya kan? Nah, ini kita buat kertas kerjanya. Kita buat kertas kerjanya seperti ini loh, kertas kerja untuk compliance ya. Kita lebih tekankan ke compliance-nya. Ini loh, seperti ini loh kertas kerjanya minimal seperti ini. Dan itu akan kita sosialisasikan rutin setiap awal tahun ini loh, harus ada ini. Gitu. Jadi makanya bukan hanya bantuan hukumnya tapi preventifnya yang kita perlu. Gitu Bu Ai. Iya, Pak. Terus saya ada lihat nih Pak, salah satu program Bapak, saya agak tergelitik untuk bertanya ini karena lumayan ini nih, yang program kerja anggota yang kelima nih Pak, meningkatkan kesejahteraan anggota. Waduh. Ya. Ini kayaknya saya belum pernah dengar nih Pak, ada meningkatkan kesejahteraan anggota. Ini maksudnya gimana nih Pak? Dikasih klien, dikasih kerjaan atau gimana nih Pak? Coba slide 16, slide sebelumnya. Jadi gini, kita Pak bukan. Asri tolong bantu rubah ya. Oke. Jadi kita bukan membuat koperasi, IKPI bukan koperasi pasti kan. IKPI itu asosiasi konsultan pajak gitu. Nah, kesejahteraan anggota artinya kita tidak terlalu membebankan untuk kayak gini. Contohnya kita akan penyesuaian harga BPL gitu. Berupa potongan harga. Kemudian gini, bagi anggota IKPI yang tidak mampu, kurang mampu, atau contohnya dia baru lulus A atau baru menjadi anggota di A misalnya, udah otomatis mungkin kira-kira dia statusnya masih pegawai, masih bekerja kan. Nah, bila mana dia mengajukan, kita akan buat kondisi-kondisi ini loh yang akan dipenuhi, itu kita bisa penuhi seperti itu.
Malah yang nomor 3, bagi anggota yang sudah berumur lebih dari 70 tahun, kita berikan potongan tambahan lagi. Gitu. Malah yang lalu Pak Subakir, Ketua Umum kita sebelumnya, usul malah kalau bisa yang 70 tahun gratis lah ikutnya. Nah ini bisa jadi perhatian kami. Yang 70 tahun, pemikiran kami malah waktu acara Bogor kemarin, itu yang Pak Bakir usulkan waktu acara Depok. Bogor juga Pak Pino nanya yang 70 tahun ini. Pemikiran kami, karena ada usulan, kami pikir juga gini, bisa dipertimbangkan untuk 70 tahun. Artinya 70 tahun bisa gratis, gitu. Ikut PPL dengan untuk memenuhi kewajibannya ya, gitu. Nah, bagaimana di bawah itu? Nah, kita akan berpikir, berarti di bawah, berarti yang potongan tambahan ini mungkin akan di bawah 70. Nah, umur berapa di bawah 70 itu nanti kita akan rumuskan, karena memang di program kami saat ini masih 70 tahun. Baru apa lagi? Ini kita akan buat yang keempat ini, bila mana mengikuti PPL dalam jumlah tertentu, maka kita kasih gratis, potongan harga atau gratis. Gitu. Misalnya brevet C disuruh mengikuti sekian banyak. Nah, itu kita akan kasih potongan harga bahkan gratis. Seperti itu. Nah, baru apa lagi? Jadi gini, anggota IKPI ini benar dia konsultan pajak. Tapi dia juga mungkin mempunyai bisnis di luar. Bisnis pribadi, kantor dia sendiri. Gitu. Nah, kenapa kita tidak bekerja sama dengan mereka? Contohnya gini, buat website. Iya kan? Buat website. Anggota kita itu ada yang buka bisnis IT. Kenapa kita tidak panggil dia? Gitu. Ya, tentu sistemnya sistem tender ya. Kita bukan penunjukan karena mungkin nilainya sudah besar, kita sistem tender. Kenapa kita tidak optimalkan mereka? Artinya kan kita juga membangun mereka, gitu, membantu usaha dia. Kemudian program kita kan ada yang membuat kumpulan peraturan pajak. Saya coba tanya juga ke teman-teman yang bergerak di IT situ. Saya tanya, bisa nggak buat seperti ini? Oh bisa Pak, oke. Artinya kan anggota kita ini ada kemampuan gitu. Atau ada anggota kita yang buat kaos atau jaket begitu. Kenapa kita tidak kerjasama dengan mereka? Ya kan? Kita cari orang di luar IKPI, susah-susah anggota kita ini ada rupanya. Tumbler setiap Semnas yang memang di bawah Departemen PPL itu kita sudah lakukan hal itu. Jadi ada di Tangerang siapa ya Pak itu? Tumbler kita beli di dia gitu. Ada anggota IKPI, harganya nggak beda, harganya kompetitif lah gitu. Jadi kenapa kita tidak kerjasama dengan anggota kita sendiri? Jadi dia juga maju kan usahanya. Nah, seperti itulah Bu Ai. Ini ada beberapa juga sih. Kita akan buat semacam komunitas atau ada kerjasama dengan asosiasi profesi. Jadi gini, contoh sederhana yang di golf kemarin, acara Depok kemarin, itu adalah sederhana. Memang ini kan untuk level tertentu ya golf itu. Tetapi di situ ada manfaat. Saya pertama kali ikut turnamen di Depok tuh kemarin itu. Pertama latihannya baru 3 kali, keempat sudah ikut turnamen. Dipaksa Pak Nuryadin tuh. Modal nekat ya Pak? Modal nekat. Sampai sekarang tangan saya masih kurang enak. Nah, di situ kita ketemu orang. Anggota IKPI total peserta sekitar 150-an. Anggota IKPI sekitar 28 orang kalau nggak salah ya. Di luar itu umum. Nah, saya ketemu orang di situ, malah diajak, Pak, nanti next kita main bareng ya. Artinya kan udah tercipta di situ. Kartu nama kasih, janji main bareng. Iya kan? Nah, komunitas seperti itu yang kita bentuk gitu. Nah, itu mungkin di olahraga. Tapi kita kan gini, kalau Bapak Ibu baca program kami di pengembangan IKPI organisasi, di situ kita akan bersama dengan asosiasi di dalam membuat sosialisasi untuk anggota mereka. Nah, yang pembicara adalah anggota IKPI sendiri. Jadi kita munculkan gitu, kita dorong untuk maju, untuk tampil, gitu. Silakan Anda tampil di sini. Jadi kita kasih panggung, kita kasih ruang, gitu. Nah, memang anggota IKPI banyak, makanya sosialisasi itu kita akan buat banyak juga, supaya ada panggung lah, dan anggota IKPI itu bisa tampil. Jadi
apalagi kegiatan misalnya kegiatan nasional ya, akan kita buat nanti. Kegiatan bersifat nasional. Kita akan minta anggota dari Surabaya, anggota dari Bali. Dia bisa bicara apa, topik apa dia bisa bicara. Kita buat gitu. Jadi bukan hanya mohon maaf, bukan hanya Jabodetabek, tapi se-Indonesia bisa muncul di panggung nasional. Gitu. Seperti itulah Bu Ai. Mempublikasikan anggota IKPI. Kita buat daftar anggota tentu yang bersedia untuk dipublikasikan ya nama kantornya. Kita akan buat ini usulan Pak Sempurnabari ini. Udah bolak-balik beliau usulkan ini ke saya gitu. Makanya saya munculkan aja nih 7 biar dia puas gitu. Nah, buat di web muncul. Bahkan dia bilang bawa di Gramedia. Oke, kita akan pikirkan untuk bawa di Gramedia. Jadi masyarakat umum bisa mengetahui anggota kita yang mana aja. Hampir 7.000 anggota IKPI ada di mana dan siapa aja. Mereka bisa ada direktorinya gitu. Santunan duka tunai bagi anggota IKPI yang meninggal dunia. Kemudian menyiapkan konsultan pajak pendamping bagi, jadi kalau misalnya perorangan ya, orang perorangan buka berprofesi perorangan, nah ya ini kan ya kita tidak sangka ya. Nah, kita menyiapkan konsultan pendamping bagi klien-klien dia melalui cabang tentu ya, karena cabang yang lebih dekat kan. Kita menyiapkan supaya klien-kliennya nggak bingung gitu. Artinya apa? Artinya kita sudah mempertemukan juga kan anggota kita dengan apa itu klien wajib pajak gitu. Seperti itu, buat untuk Dikawinin jadinya ya Pak ya. anggota. Ya, Jadi mak comblangnya akhirnya IKPI ya Pak. ya macam itulah. Artinya supaya klien wajib pajak kan tidak kocar-kacir bingung. Karena saya lihat ada teman saya begitu di anggota IKPI, beliau meninggal, klien-kliennya jadi kalang kabut gitu. Tapi syukur ada teman yang bisa bantu masuk situ, mengarahkan gitu. Ini usulan dari dia juga ini bukan pikiran saya, dia usul ini, makanya oh ya benar juga usulannya ini. Masuk. Jadi usulan ini sebenarnya Bapak Ibu banyak dari teman-teman. Ada Depok, ada Bogor, malah yang bantuan hukum tadi itu usulan dari teman di Bali. Beliau usulkan Iya ya Pak. bantuan hukum. Ya bagus ini. Sebelum penyampaian ini kan cabut nomor urut yang lalu. Jadi banyak usulan kawan-kawan. Saya baca di WAG apa, oh ini boleh jadi usulan ini. Muncullah gitu. Jadi seperti itulah. Jadi kita juga memang kenapa kita berpikir kita harus sama-sama membangun IKPI gitu. Kira-kira itu Bu Ai. Iya Pak, jadi untuk selanjutnya semoga nanti memang kita nih sebagai anggota IKPI juga tetap terjaga kualitasnya ya Pak. Kan tadi Bapak bilang Bapak Amin. memperkenalkan wajib pajak itu kepada anggota IKPI lainnya. Jadi si wajib pajak juga tetap dapat konsultan pajak yang memang certified ya Pak. Ya, Bukan konsultan abal-abal maksud saya. betul. Ada di program kami juga itu, bagaimana meningkatkan kompetensi anggota gitu. Oke, saya ada pertanyaan satu lagi nih Pak. Sebenarnya sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan yang ada di chat room ya Pak ya. Ini nih kan gini Pak, Ya. IKPI itu kan asosiasi yang anggota-anggotanya tuh dan pengurusnya adalah profesional ya Pak, konsultan pajak, di ahlinya, tenaga ahli gitu. Nah itu pertanyaan saya, gimana sih Pak sebaiknya Bapak sebagai pimpinan asosiasi ini memanage para anggota, para pengurus? Karena kan gini Pak, kita nggak punya keterikatan seperti pegawai di kantor. Kalau pegawai di kantor kan kita dapat gaji ya Pak. Ibaratnya mau dimarahin juga ya kita telan aja gitu kan. Kalau ini seni manajemen nih kalau menurut saya kalau di asosiasi itu Bapak sebagai pimpinan mau bagaimana menggerakkan roda organisasi dengan yang isinya tuh para profesionalisme dari yang masih baru sampai yang udah ahli banget gitu ya. Itu kan pasti harus ada triknya nih Pak. Gimana nih caranya rencana Bapak nih nanti? Gitu. Mau pakai tangan besi atau mau pakai sistem Bapak ke anak atau mau pakai dijadiin teman, kita kan belum tahu nih Pak pendekatannya Bapak nanti mau pakai gimana. Ya, gini, baik. Saya berapa kali jadi ketua panitia Semnas.
kemudian terlibat juga di Semnas-Semnas meskipun saya bukan ketuanya. Jadi sistemnya sebenarnya sederhana, yaitu bagaimana kita jadi sistemnya berkawan gitu, tetapi tetap kita menjalankan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita gitu. Sebenarnya sederhana gitu. Dan ini sudah kita lakukan sampai sekarang gitu. Jadi gini, ada saatnya kan kita posisi sebagai kawan gitu, samping-sampingan. Ada saatnya kita mendorong teman-teman untuk maju. Ada saatnya kita di depan. Jadi peran itu yang akan kita jalankan. Satu saat kita mungkin di depan memimpin, satu saat sebagai kawan di samping berbagi apa semua. Ada saatnya kita di belakang mendorong. Kayak tadi kan teman-teman silakan bila mana ingin menjadi narasumber sosialisasi silakan. Nah, ini kan kita mendorong teman-teman. Jadi bukan hanya kami berdua yang akan tampil, tidak. Ya, Gitu. betul. Malah kalau Setuju. Bapak Ibu lihat semua ini banyak peran dari anggota yang kita harapkan. Ya. Gitu. Jadi mungkin peran sebagai kawan itu yang lebih ideal ya. Ada saat di depan, ada saat di belakang. Tapi peran sebagai teman lebih ideal. Karena ini kita asosiasi kan tidak ada bayaran. Yang ada omelan. Iya kan? Nah, bagaimana supaya kita Sama lebih waktu banyak yang tersita, teman? Pak, pastinya, Pak. Ya? Sama waktu yang tersita pastinya untuk ngurusin kan? Ya. Ya, makanya di sekretariat kita kan kuatkan itu sekretariat IKPI. Jadi pengurus pusat itu nanti ide-idenya saja yang muncul gitu. Kayak misalnya yang lalu kan halal bihalal khusus Departemen PPL ya, pengajar dan narasumber PPL dan pendidikan, itu banyak orang sekretariat yang berperan. Saya hanya bilang, Departemen PPL itu hanya datang duduk dengar, pulang. Mereka yang cari semua, mereka yang usahakan. Nah itulah kita akan buat seperti itu. Tanya ke Pak Jemi. Pokoknya kalau ada acara PPL, nah itu orang sekretariat PPL yang berkontribusi banyak. Karena saya ini bilang, kita hanya datang duduk dengar ya, konsultasi silakan. Nah, mereka sering konsultasi, pilih hotel, pilih makanan, udah silakan lah, gitu. Atau di kantor Jadi, saya ya, Pak? oh itu nanti dengan Om Oci. Ya. Oke, kalau sepak terjangnya Pak Paudi di dunia PPL sih kita udah nggak ragu ya Pak ya. Bu Jeti juga di hubungannya dengan DJP saya udah tahu Bu. Saya gimana saya tarik-tarikan Ibu sama Kak Kanwil Jawa Timur waktu kita di Surabaya ya Bu. Ini mami saya enggak, sekarang udah jadi maminya IKPI bukan maminya DJP lagi. Oke, Pak Faudi, kita masuk ke pertanyaan ya, Pak. Ini karena kan Ya. udah tinggal 20 menit lagi nih sebelum waktu yang katanya kalau ngobrolnya jangan kelamaan, nanti pada bosen, nanti selanjutnya malah nggak mau lagi. Kita kan supaya bisa bikin lagi obrol-obrol seperti ini ya, Pak. Ya, betul, baik. Kita mulai ya, ini oh ini ada yang bilang nih, Pak Andreas di KPP Palembang Ilir Barat, kakaknya waktu Bu Heni ngobrol sama saya juga bilang, Bu Jiti itu panggilannya Mami. Oh iya, dan no doubt deh kalau Bu Jeti deh. Nah, ini Pak Faudi, sekarang ada pertanyaan pertama Pak Faudi. Ini dari Bu Yulia Kwan. Apa planningnya VJ untuk menjadikan konsultan pajak nantinya bisa diakui eksistensinya sebagai profesi penunjang pasar modal seperti 4 profesi lainnya? Ya, gini, kalau sekarang kan konsultan pajak sudah masuk ke apa itu undang-undang apa itu yang terakhir 2022 atau 2023 kemarin gitu. Sama-sama dengan akuntan publik, Profesi jasa keuangan ya Pak? profesi jasa keuangan. Ya. Sama-sama dengan akuntan publik, akuntan, penilai gitu. Nah, ini juga salah satu bagaimana kita mewujudkan undang-undang. Jadi kita undang mereka sama-sama berbicara menyangkut undang-undang. Nah, kalau di pasar modal kan kita udah masuk yang profesi jasa penilai gitu. Kita tinggal perdalam dengan OJK, jasa keuangan kan.
pasar modal. Gitu. Kemudian gini, kita akan kerjasama juga dengan seperti mereka untuk pengembangan anggota IKPI melalui PPL. Nanti kan di topik-topik kami ada kerjasama dengan asosiasi untuk pengembangan anggota, gitu. Gitu Bu Ai. Oke, jadi rencananya nanti memang akan ada kerjasama untuk meningkatkan Ya, posisinya IKPI ya Pak, konsultan pajak pada khususnya ya Pak. ya. Ya, betul. Oke, Nah, kalau lalu nanti ke OJK, mungkin saya kan juga ada kenalan di sana gitu ya. Kebetulan saya kan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi. Kebetulan yang ketuanya itu di OJK, ketua dan wakilnya itu di OJK semua gitu loh, pimpinan di wah, OJK. keren Jadi jadi. jadi Iya, iya. kebetulan saya pengurus juga di Ikatan Sarjana Ekonomi gitu loh. Gak apa-apa Bu, teman itu investasi Bu. Ya. Iya, benar-benar. Oke, lalu selanjutnya ini ada dari ini LSD. Waduh, pakai singkatan loh, Pak, LSD. Bagaimana Pak masalah laporan keuangan organisasi nantinya? Ya. Gimana tuh Pak Jadi, Faudi? ini kita udah sampaikan di kemarin Pak Bayu juga sudah muat. Jadi pemikiran kita yang pertama gini. Kita akan buat departemen internal audit ya. Tentu di luar, bukan di bawah bendahara umum, karena bendahara umum akan kita audit juga gitu. Jadi kita akan buat departemen internal audit, akan memeriksa laporan keuangan. Dependen ya Pak jadinya Pak ya? Oh, di bawah ketua umum. Di bawah ketua ya, Tidak ada maksudnya departemen. terpisah dari bagian keuangan jadinya ya? Ya, terpisah dari bagian keuangan. Di bawah ketua umum, internal audit. Nah, di internal audit ini dia akan memeriksa laporan keuangan pusat, daerah, dan cabang. Tetapi kalau di daerah dan cabang kan anggotanya bukan dari pusat, bukan dari pengurus pusat. Kita tinggal cari anggota dari cabang gitu. Sehingga kalau ada bilang, oh ini butuh apa itu butuh harus pemborosan, bukan, anggota sendiri di sana ada. Jadi kita cari anggota untuk jadi bagian dari tim internal audit ini. Internal audit. Iya, jadi anggota sendiri, dan anggota itu kita sebisa mungkin dia dari KP dan KJA. Dia ada kantor akuntan publik atau sebagai akuntan publik dan kantor jasa akuntansi KJA. Gitu. Itu yang kita akan optimalkan. Jadi tidak ada bayar-bayar lagi. Gitu. Jadi kan ini anggota kita sendiri gitu. Dan mereka ini akan menjadi tim. Nah, kita akan rolling tuh. Setahun misalnya untuk periksa audit Pengda, audit Pengcap akan di rolling setahun gitu. Jadi ganti-ganti orang. Dibayarnya pakai PPL kali ya Pak, suruh ikut, boleh ikut kelas Ini PPL. usulan bagus nih. Nah, jadi di pusat ketua departemen ada beberapa anggota di situ. Nah, ini internal auditnya. Baru kan ada laporan keuangan, audit laporan keuangan oleh KAP, itu hal yang berbeda. Itu kalau itu udah di ADRT gitu, udah diatur itu harus penunjuk ditender kan bersama dengan pengawas seperti itu untuk penyampaian pada waktu ke anggota kan. Dan untuk laporan keuangan ini kita akan buat jadi setiap tahun annual report ini ada bukan hanya laporan keuangan, ada kegiatan yang dilakukan dan program yang sudah dilakukan. Jadi kalau rencananya nanti annual report itu akan di state di web. ke anggota nggak Pak? Ya, jadi Ada kita di bisa web. lihat ya Pak ya. Ya, muncul di web. Tapi yang muncul sesudah audit ya. Jadi audited ya Pak? Audited, ya. Kan sekarang laporan keuangan audit, laporan keuangan IKP kan audit semua. Gitu. Oke. Udah pasti aman deh jadinya ya Pak. Anggota yang nilai sendiri kan. Kan di internal audit udah jalan dia. Betul. Gitu. Oke, kita selanjutnya nih Pak. Ini dari Pak Lutfi Nofriansyah. Izin Pak Faudi, bagi kesejahteraan anggota mungkin
Pak, diadakan kerjasama dengan Bank Umum untuk anggota tetap IKPI mendapatkan kemudahan dalam permodalan KTA. KTA tuh kredit tanpa angsuran Gunan. ya Pak? Kalau Ya, saya kredit tanpa angsuran pengen. ini saya pikir usulan yang bagus ya. Nanti kalau ini kan kalau menjadi program baru gitu. Tapi ini kita akan Tampung ya Pak? usulan lah, ya. Tapi jangan IKP jadi penjamin, waduh, jangan, karena Jangan, ya, nggak bisa, nggak ada di ADRT itu, nggak bisa, nggak bukan bisa, nggak ada, dilarang oleh nggak ADRT, boleh ya. nggak boleh gitu, Iya Pak. seperti Kita kan itu. soalnya nggak tahu bagaimana jalan Ya, usahanya anggota tersebut ya. Memang kita nggak punya. Kita ya, tidak memberikan kewajiban kepada anggota untuk memberikan laporan keuangannya kepada IKPI. Ya, Jadi kita nggak bisa jadi penjamin dalam hal nggak ini. bisa. Ya. ya. Oke, lalu ini ada dari Pak Carmadi. Izin bertanya untuk Paudi. Kalau bisa materi PPL disesuaikan dengan situasi dan materinya dinamis, jangan itu-itu aja. Thanks. Ya, makasih Pak Car. Ini usulannya. Bapak Ibu gini, konsultan pajak kan itu hanya bahas 5 undang-undang ya. KUP, PPH, PPN, Bea Materai, PBB. Jadi 5 undang-undang itu yang diputar-putar aja. Iya kan? Makanya bagaimana saat ini bagaimana kita menarik, ada bidang usaha apa, itu kita tarik. Baru di akuntansi kita tarik. Seperti itu. Malah kalau Bapak Ibu lihat PPL di 2023 yang kemarin itu lebih dari 200 kali kita lakukan. Gitu. Menghasilkan omset sekitar 12,3 miliar 2023. Peserta kalau nggak salah 16.000 orang. Dibandingkan 2022 hanya penurunan sedikit dari jumlah orang, tapi kenaikan di penerimaan. Masih, masih lah. 2022 kalau nggak salah 8 miliar sekian. Gitu. Jadi kalau kami lihat gini, memang ini masukan yang bagus ya. Makanya materi PPL nanti kita akan undang asosiasi supaya anggota kita bisa memahami proses bisnis dari industri-industri. Gitu. Ada proses bisnisnya, ada pendalaman materi di sisi perpajakan dan akuntansi. Gitu. Malah karena kita akan kerjasama juga dengan pihak lain yang menyelenggarakan kursus atau semacam kursus untuk bidang hukum. Misalnya jadi mediator, jadi kurator. Kan sekarang banyak anggota kita yang kuliah hukum. Nah, kita akan kerjasama dengan mereka yang menyelenggarakan itu supaya anggota kita itu meningkatkan ilmunya meningkat juga gitu. Makanya mungkin pertanyaan masukan Pak Carmadi ini kita akan kombinasikan seperti itu. Itu Pak Car. Ini Pak Car ini teman sekamar saya waktu WSKP dari brevet A malah. Mungkin saya bisa Baik, bantu tambahin ya Pak Carmadi, kalau misalnya untuk situasi dan berita-berita terkini itu biasanya kita berusaha memberikannya di YouTube-nya IKPI Pak. Kita ada podcast tuh, misalnya kayak kemarin Cetas, terus udah gitu mengenai perhitungan PPh 21 dengan TER, itu kita ada undang orang dari DJP, pihak DJP untuk memberikan sosialisasi. Cuman kan kalau dibikin untuk PPL secara keilmuan, kayaknya nggak selesai, nggak sampai dari pagi sampai berapa jam Pak Faudi untuk PPL persyaratannya tuh? Untuk 8 SKPPL kan ada berapa jamnya tuh ya Pak 8 Faudi jam. ya? 8 jam. 8 jam. Kayaknya nggak sampai segitu, jadi itu biasanya kita sosialisasikannya bentuknya di YouTube. Bisa dilihat Bapak Ibu di YouTube-nya IKPI. Promosi nih programnya saya. Program departemen saya, jadi bisa tolong dilihat-lihat biar viewersnya makin banyak dan ratingnya makin naik untuk YouTube-nya IKPI. Oke, kita sekarang pertanyaan dari Ibu Agustina. Luar biasa visi dan misi Pak Faudi meningkatkan keterlibatan anggota dan membawa IKPI lebih maju, Pak Faudi. Ya, terima kasih Bu Agustina. Waduh, ini Pak ada yang nanya nih Pak, lucu nih Pak. Martogi Marujahan Sitinjak.
Pak Faudi, izin bertanya, Star Wars itu nama beneran atau nama panggung? Saya juga pengen nanya Pak dari dulu sebenarnya. Ya, makasih. Itu nama ada di akte saya. Jadi sejak saya lahir nama itu udah ada, Oh, gitu. Jadi bukan nama panggung atau bukan nama yang diganti saat dewasa, gitu. Tapi nama dari orang tua. orang tua ada di Ya, akte lahir, ya. gitu. Katanya nama Makasih. adalah doa Pak, jadi memang udah didoain buat jadi bintang. Amin. Amin, amin. Soalnya Star Wars kan Iya, Gak kan beda. keren. Nah, Ya, orang oke. tuanya tentunya akan demikian. ya. Ini dari Niki Kwok. Izin bertanya Prof. Faudi, waduh, udah langsung Prof nih. Bagaimana planning Prof terkait Undang-Undang Konsultan Pajak yang sampai saat ini belum terrealisasi? Mengingat profesi-profesi lain sudah ada undang-undang profesinya. Nah, itu gimana nih Pak? Banyak banget yang nanya nih pas ini soal ini. Ya, di program kita memang ada malah program pertama ya kalau kesejahteraan anggota. Jadi gini, saat ini kalau Bapak Ibu lihat RUU Konsultan Pajak itu sudah masuk di Prolegnas ya. Prolegnas. Prolegnas 2020 sampai 2024. Udah ada di Prolegnas 2020 sampai 2024. Memang periode sebelumnya sempat masuk Prolegnas prioritas. Ya kan, 2019 terakhir masuk Prolegnas prioritas. Dibahas itu di sana. Tapi 2020 sampai 2024 Prolegnas. Nah, gini, ini memang ada di slide kami juga, tapi pemikiran kami gini. Yang pertama, untuk undang-undang ini inisiasi DPR atau pemerintah kan. Sekarang RUU Konsultan Pajak inisiasi dari DPR gitu. Nah, bagaimana cara kita mendekatkan ke pemerintah? Ya kan? Ini udah inisiasi DPR. Nah, supaya digodok kita kan perlu pendekatan ke pemerintah. Gitu. Nah, salah satu Bu Yeti ada di situ dengan menjadi pengumpulan DJP, menjadi dengan P2PK, Kementerian Keuangan. Nah, peran Bu Yeti sangat besar di sini nanti ke depan. Nah, Amin. itu yang Mudah-mudahan. pertama. Insya Yang Allah. kedua, kita ini bikin apa itu diskusi-diskusi. Jadi bukan hanya dengan universitas kita diskusi, tetapi juga dengan instansi pemerintah, BPK. Bagaimana wajib pajak itu memerlukan undang-undang perlindungan kan. Ini kan undang-undang ini kita lihat jangan hanya profesi konsultan. Karena kalau kita lihat profesi konsultan, hanya 7.000 lebih konsultan pajak di 4 asosiasi kita kan. Hanya 7.000 lebih. 7.000 itu mereka memikirkan undang-undang sangat kecil, melibatkan orang yang sangat kecil. Tapi kalau kita berbicara tentang wajib pajak, itu ada 70 juta wajib pajak. Yang ada NPWP kan. Nah, itulah yang akan kita masuk dari situ. Gitu. Ini beberapa masukan memang sudah ada ya di tim task force RUU gitu. Jadi kita akan bukan hanya dengan pemerintah juga, tapi perguruan tinggi. Jadi semakin banyak kita diskusi, kita harapkan semakin banyak berita dan dorongan ke DPR untuk masuk ke Prolegnas prioritas lagi. Gitu, Pak Niki. Pak Niki ini kawan lama. Siap, Pak. Ya, Oke, terima kasih Pak. Ini selanjutnya dari teman kita nih Pak Faudi, Pak Industrial Indra Gunawan Silaban. Dear Pak Faudi, waduh, kalau teman pakai Dear ya, sangat dibutuhkan IKPI untuk bersinergi dengan DJP, terutama sebelum aturan pajak diterbitkan. Karena IKPI yang mengetahui bisnis kliennya, sehingga anggota IKPI bisa menjadi mediator antara WP dengan pihak DJP. Sekali sebulan atau sekali 2 bulan bolehlah IKPI Cafe Morning dengan DJP untuk membicarakan tentang kondisi fiskal di Indonesia. Memberikan masukan ke DJP keresahan klien atas aturan pajak. Ini sebenarnya sih ideal ya Pak, cuman ngatur waktu sama beliau-beliau di DJP ini nih yang agak sulit nih. ya. Tapi tujuannya gini memang. Sependapat. Jadi bagaimana? Jadi kita FGD. Nah, ini juga akan melibatkan anggota. Jadi kita akan buat FGD melibatkan anggota, kemudian kita akan bawa ke DJP. JP. Gitu.
hasil FGD IKPI ini FGD untuk melibatkan lebih banyak anggota ya, bukan hanya sebatas departemen, tapi melibatkan anggota. Kita buka anggota yang memang memahami peraturan itu, jangan hanya hadir-hadir aja, tapi bagaimana dia aktif terlibat di situ. Hasil FGD ini kita bawa ke DJP DJP. sebagai bahan diskusi. Dan kalau sekarang memang dari zaman Pak Subakir dulu sampai sekarang itu banyak masukan juga kita berikan ke sana. Saat ini kita harus akui itu dari zaman Pak Subakir kemarin itu karena memang saya lihat langsung juga gitu. Demikian Pak Industrial, ini kawan lama nih. Tambah Bahkan- dikit nggak Pak Paudi? Ya silakan Pak Nur. Ya, saya rasa kalau saya melihat dari backgroundnya Bu Jeti, beliau kan latar belakang dari DJP, ya kan bersinergi dengan Pak Paudi. Kalau hanya untuk kopi morning bisa lah kita menghadirkan Kanwil atau bahkan DJP 1 pun Bu Jeti saya rasa mampu untuk menghadirkan untuk kopi morning dengan kita. Mungkin itu tambahan sedikit. Harapan. Tapi kalau boleh saya menjawab, kalau untuk peraturan begitu biasanya nggak langsung DJP 1, Pak. Biasanya di bawahnya dulu, direktur, atau jadi tidak langsung DJP 1. DJP 1 itu apabila kita sudah ada pembicaraan dan kira-kira dengan tingkat direkturnya itu udah oke, ya tadinya sih nggak perlu juga sampai direktur sih, karena kan biasanya pelaksana itu lebih kepada tingkat eselon 3-nya gitu loh Pak, sama eselon 4-nya. Baru nanti terus ke direkturnya, baru direkturnya bilang, oke, kita sampaikan ke Pak Dirjen gitu. Jadi nggak bisa langsung ke Pak Dirjen gitu. Bukan nggak bisa, tapi karena masalahnya kan di bawah dulu gitu Pak. Setelah kita bicara, terus kira-kira udah oke, dari bawah naik ke atas sampai ke Kasudit gitu, terus baru ke direktur, baru kalau direktur menganggap bahwa itu perlu dibicarakan dengan dirjen, baru kita bicara dengan dirjen. Itu aja sih Pak. Jadi Nah, nggak kalau- langsung ke Pak Dirjen. Kalau Akhirnya kan usulan- beliau, akhirnya Bu Jeti ini kan nyampaikan kan, berhasil saya mancing kalau gitu. Bukan gitu. Ya memang harus begitu Pak. Kalau ada kita misalnya ada masukan tuh memang begitu. Jadi nggak mungkin langsung ke Pak Dirjennya. Karena Pak Dirjennya kan pasti nanti nanya ke bawah. Jadi dari bawah baru ke atas gitu Pak. Biasanya begitu, insya Allah. Makasih Bu Jeti. Ya sama-sama Pak. Oke, ini terakhir mungkin ya Pak dari pertanyaan yang saya bacakan karena mengingat waktunya. Ini Pak Sutopo Insya. Visi misi program kerja yang disampaikan sangat menarik dan mantap. Pertanyaan hanya satu. Bila Pak Paudi dan Bu Yeti terpilih dalam 2 tahun pertama tidak mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, apakah siap mundur secara sukarela? Jadi gini, program kita kan ini adalah 5 tahun, Bu. Yang kita bawa ini adalah 2024 sampai 2009. Gitu. Setiap tahun ada program yang akan kita tuntaskan. Jadi bukan 2 tahun pertama ini semua langsung tuntas, tidak. Ya, Ini kan program 5 tahun ini. program 5 tahun ya. Ini program 5 tahun. Gitu. Jadi Pelita lah, pelita. ya, pelita. Jadi ini program 5 tahun yang akan kita tuntaskan di 5 tahun. Ya. Gitu. Kira-kira itu, Bu. Mungkin gini, ini saya lihat ada berapa harga PPL. Jadi harga PPL tentu kita akan sesuaikan Bapak Ibu. Ya, mungkin akan seperti yang tertulis seperti ini ya. Kita akan sesuaikan itu. Dan itu bukan, jadi penyesuaian kami bukan hanya yang lalu ada yang japri, Pak, penyesuaian berapa? 25.000 kah? Enggak, lebih dari 25.000 penyesuaiannya. Gitu. Enggak akan turun hanya 25.000, lebih besar lagi dari 25.000 itu Bapak Ibu. Nah, itulah kira-kira kalau kami dipercayakan. Gitu. Dan yang pasti bila mana dipercayakan, kami lebih mengedepankan kita sama-sama membangun IKPI. Ya. Jadi bukan hanya kami berdua, tapi kita sama-sama lah Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin beberapa teman kami berdua, teman saya juga bisa melihat bagaimana kami berjalan bersama-sama ya, gitu. Bu Ai, demikian Bu Ai. Oke, terima kasih. Sebelum kita nanti mau tutup, saya mau mengucapkan maaf selamat malam kepada Pak Kadek. Juga tadi saya rupanya baru tahu, tapi acara sudah berjalan, jadi motongnya agak sulit. Sama Bu Pak Paudi, Zeti. izin.
Ya, sama Bu Zeti. Mungkin dari saya bisa ngobrol sama Pak Kadek ya. Pak Kadek masih ada di sini, Pak Kadek? Masih ada, masih ada. Masih Bu. Oh iya, Pak Kadek. Eh, ini kan kita sebenarnya karena dalam rangka masih kampanye nih Pak Kadek. Kampanye itu terakhir tanggal 10 Agustus ya Pak Kadek ya, kalau saya nggak salah ya. Ya, tanggal 10 Bu. Iya, 10. Mungkin Pak Kadek ada pesan-pesan nih untuk tim sesnya Pak Faudi, Bu Jeti, dan juga mungkin teman-teman di sini yang masih menentukan pilihan nomor 1 atau nomor 2 ya, nomor 1 nomor 2 gitu. Ya, Pesan-pesannya gimana Pak? baik, terima kasih. Terima kasih Pak Caketum, Ibu Jeti juga. Terima Jadi kasih sama-sama. salah satu isi dari Per 02 itu kampanye mandiri. Nah, jadi hal-hal seperti ini bagus. Karena bagaimanapun juga calon pemilih kan harus tahu apa namanya calon yang akan dipilih. Ya. Jadi saat ada kampanye-kampanye seperti ini, sebenarnya bagus sekali kalau melibatkan lebih banyak anggota ya. Karena anggota kan minimal bisa mengetahui apa yang akan dilakukan dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya pikir ini hal yang sangat baik dan saya sebagai pribadi dan selaku Panwas juga gitu ya, sangat positif dengan hal seperti ini. Nah, memang pesannya yang pertama tentu kampanye kita lakukan secara sehat, kemudian tidak mendiskreditkan pasangan lain, karena Ya, ujung-ujungnya kan kita mau setelah kongres kita tetap bersatu kan gitu ya. iya, Nah, ini harus. kongres ini menjadi ajang sukacita dan pesta demokrasi. Kan itu ya Bu ya, Ya, Pak Faudi ya, Bu Jeti dan Bu ya, Novia. betul Pak. Itu saja Betul sih Pak. Bu pesan saya Bu. Ya, saya rasa ini hal Bukan yang bagus, hanya, hal yang bagus. ya, Kampanye mandiri yang sangat bagus. Amin, amin. Bagus. Terima kasih banyak Pak Kadek. Ya, makasih Pak Kadek. masih. Terima Bukan kasih hanya Pak sesudah Kadek. kongres kita bersatu Pak Kadek. Sampai Ya harus dari Pak, sekarang harus kita Pak, sudah bersatu. harus Pak. Ya, dari Sebelum sekarang kongres sudah kita bersatu. bersuka cita, setelah kongres bersatu kembali gitu Pak. Iya, Siapapun yang harus menang dong. tetap kita bersatu. Bisa, Masa tapi terus kayaknya kita di keluar sana dari nggak bunyi. KPI. Iya. Baik, terima kasih Bu, Ya, Pak sama. Budi, Bu Seti, Bu Jeti. Ini Terima nanti dia kasih jadi Pak. unmute, jadi unmute lagi sendiri. Iya. Ya. Tes. Terima kasih Pak Kadek. Boleh Terima kasih, bertanya? Pak. Yang mau tanya tadi Pak siapa ya? Pak Tumpal, Pak. Pak Tumpal, boleh Pak. Bisa satu pertanyaannya Pak Faudi ya. Pak Tumpal Ya, mungkin ya. bisa. Ini Pak senior Faudi. saya nih. Wih, waduh, jangan begitu Pak Faudi ya. Nanti di Bali nggak ada Tojoyo Pak Faudi. Oh, Ini saya hanya mau bertanya, tapi saya takut tadi udah ada yang bertanya ataupun belum, tapi ada baiknya saya sampaikan aja. Dulu seingat saya, untuk PPL itu kan ada NTS dan TS. Di sampai mana sekarang masih ada. TS, ya, di mana TS disebutkan adalah apabila materi yang dibicarakan hal teknis. Dulu, Ya. apabila Dirjen Pajak menyelenggarakan sosialisasi undang-undang ataupun peraturan-peraturan perpajakan, maka itu masuk TS. Saat ini, sudah berapa tahun ini, itu menjadi NTS. Bagi saya, hal tersebut adalah penyimpangan dari ADART. Saya mau bertanya, apakah Pak Faudi mau mempertahankan penyimpangan ADART ini? Terima kasih. Ya, makasih Pak Nobel. Jadi gini, Bapak Ibu, sosialisasi itu tidak disebut di bagian dari PPL terstruktur. PPL terstruktur itu seminar, lokakarya, seperti itu. Sosialisasi tidak masuk ke PPL terstruktur. Makanya kenapa kita masuk ke NTS itu. Seperti itu, Pak Nobel. Ya. Mungkin baik. Pak Tumpal itu mesti di-unmute dulu kali Pak. Soalnya tadi Oh, sorry. tempat Ya. Bapak agak berisik, makanya harus di-mute pada saat Oh, dia ya. Oke. Pak Ini Faudi udah ya. jawab. Ini udah ya. Nah, dulu seingat saya itu karena dulu udah ada presidennya,
Ya, seminar ataupun lokakarya ataupun apa itu kan intinya dia membicarakan hal teknis pengetahuan perpajakan. Makanya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak pada masa-masa dahulu dimasukkan ke dalam TS. Seperti itu gitu loh. Jadi kuncinya adalah pembicaraan hal teknis, bentuknya ya tadi itu bisa seminar, lokakarya ataupun sejenisnya gitu loh. Itu bentuk kalau dalam pemahaman saya. Tapi substansinya yang dibicarakan adalah hal teknis. Apakah ini akan kembali ke sana? Karena menurut saya apabila mau mengurangkan biaya, ya ini termasuk salah satu untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota. Karena anggota kan sekarang juga udah banyak yang lansia ya. Seperti itu. Jadi lebih baik kriteria-kriteria tertentu itu saya minta supaya dapat menjadi bahan pertimbangan dari Pak Paudi dan Bu Jeti. Terima kasih. Ya, makasih masukannya. Kalau kita sih mengacu ke PMK Triple One ya. PMK Oh. Triple One, PMK 175 2022, diatur di situ. Makanya sosialisasi itu tidak masuk ke terstruktur, masuk ke tidak terstruktur. Itu. Jadi itu di PMK bukan di aturan IKPI. Itu diatur di PMK Triple One. Malah kalau Triple One kan 2014 sampai dengan 175 2022 kalau tidak salah ya perubahan terakhir itu masih ada di situ. Jadi sosialisasi itu di situ di terstruktur tidak menyebut sosialisasi. Seminar, lokakarya, kursus. Coba Bapak Ibu bukalah di situ. Makanya kenapa kita masuk ke NTS. Nah, tapi ini suatu masukan. Kalau bilang singgung-singgung lansia, kami ada program. Gitu. Ada program untuk yang di kami tertulis ini 70 tahun. Ada usulan 70 tahun malah gratis. Kita akan mempertimbangkan. Kira-kira itu Pak Nobel. Bu Ai. Baik, terima kasih Pak Paudi. Terima kasih Pak Nobel. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin sebelum kita tutup nih Pak, tadi Pak Sampurna Bahri sebagai salah satu yang menginisiasi acara ini mau ada sedikit masukan mungkin Pak Sampurna, Pak Pur. Ya, memang terima kasih Udah Pak Paudi, Bu Jeti, terhormat ini senior kita Pak Kadek ya. Saya selalu mengingatkan teman-teman ya, kita ini sebagai organisasi sepanjang konsultan pajak, pasti kita ada terus di IKPI. Jadi, kecuali kita mau buka baru, ya makanya hindari menyerang pribadi, ya. Silakan adu argumen, ide, strategi, tapi jangan menyerang pribadi. Saya juga miris melihatnya. Kalau tukang ribut, saya di Malang tukang ribut. Saya udah nggak mau, ya. Yang kedua, memang saya mengusulkan ya bahwa IKPI itu harus membuat direktori. Apa guna direktori? Supaya di semua provinsi itu wajib pajak tahu mana konsultan pajak yang punya izin. Sekarang kalau di daerah siapa yang tahu siapa orang IKPI? Mana ada yang tahu? Orang DJP juga nggak tahu. Ya. WP juga nggak tahu. Akhirnya apa? Dia menggunakan tenaga-tenaga yang mengaku sebagai konsultan pajak. Apakah mereka tahu sikop? Ya nggak ada, kita aja juga nggak tahu sikop. Saya staf saya aja yang tahu sikop. Makanya saya sejak dulu supaya kalau mereka diketahui oleh para wajib pajak, otomatis nanti penghasilannya akan bertambah. Nah, itu harapan saya bagi teman-teman ya. Mungkin saya tambahin sedikit mengenai fungsi konsultan pajak di pasar modal ya. Jadi biasanya perusahaan yang masuk ke pasar modal maupun menjual perusahaannya atau membeli itu ada namanya tax due diligence. Selain financial due diligence dan legal due diligence. Mungkin ini yang perlu didorong di pasar modal. Itu aja Mbak Ai, mudah-mudahan kita semua sehat sampai ke Bali, nggak ada ribut-ribut lagi. Himbauan saya mudah-mudahan diikutilah. Makasih Pak Paudi, Pak Kadek, Bu Jeti, Bu Ai, silakan.
Terima kasih Pak Pur. Pak Pur sampai bingung manggil saya Novi Pak Ai, Novi Pak Ai ya Pak ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya sedikit menyimpulkan kalau misalnya salah satu titik berat dari program VJ ini adalah bagaimana program pengembangan bagi para anggota ya Pak. Ada 7 poin tadi yang sudah disebutkan. Detailnya nanti mungkin bisa disebar, bisa ditanyakan, ada di grup-grup. Biasanya kita udah kita sebarkan juga untuk program kerja dari Paudi JT ini. Bagi rekan-rekan, seperti tadi juga saya tambahkan, seperti Pak Pur bilang, kita kampanyenya kampanye membangun apa? Membangun IKPI. Jadi hindari kampanye-kampanye negatif, hindari menyerang pribadi. Kita cuma kampanye ketua umum IKPI kok, bukan jadi kampanye presiden, jadi nggak usah kampanye negatif. Nggak usah cari-cari borok orang ya Bu, Pak ya, semuanya kita sama-sama bergandeng tangan untuk membuat IKPI menjadi lebih besar. Oke, mungkin ada sepatah kata penutup dari Pak Faudi. Ya, terima kasih Bu Ai. Jadi saya lihat juga ada Pak Harun Pandapotan, calon ketua pengawas, ada Pak Nuryadin, calon ketua pengawas. Ini mungkin satu waktu kita bisa berkolaborasi acara seperti ini dengan melibatkan calon ketua pengawas gitu, karena pasti dari 1 sampai 4 ada yang akan jadilah gitu, nggak ada orang kelima kan. Nah, kita akan kolaborasi supaya bisa diskusi, bisa inilah sampai di kongres nanti lebih lancar kita. Amin. Dan Bapak Ibu, bila mana ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silakan WA saya kan, Bapak Ibu bisa udah tahu lah WA saya kan, karena saya juga WA kepada Bapak Ibu. Silakan kalau ada masukan, pertanyaan, bahkan ada usulan program supaya kan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kepada Pak Kadek Bawaslu IKPI, mohon jangan Ada Bu Zeti jemu-jemu, juga tuh, ada Bu Zeti jangan tuh di jemu. Teguh. Iya, ada Bu Zeti. Oh, ada Bu Seti, Seti, ketua Seti cabang Surabaya. Surabaya, ada saya Ya, lihat. Ada beberapa ketua cabang, ada Pak Edi Siswanto Banyumas, ada berapa di sini. Kemudian Pak Ada Pak Kadek, Sundara juga. oh iya Pak Sundara ada. Pak Kadek mohon jangan jemu-jemu untuk Malam Bu Yeti. menginformasikan Malam supaya Pak. sesuai dengan program, dengan aturan Kalian ya, ya. Kadek. Demikian. Jangan itu. salah sebut nama saya lagi ya, ke Ambon itu. Zeti sama Ah, Zeti. Hah? Tuh Bu Jeti tuh, Bu Jeti. Potonglah. Bu Jeti tuh mana tuh? baru Bu Zeti tuh baru kelihatan. Tadi udah Malah dipanggil-panggil rupanya. Bu. Iya, lu kan Zeti tahu ke apa sana, Zeti? ke gereja. Bukan nunggu mereka di sini. Suara siapa yang Suara siapa tuh yang bocor? Oke, kalau gitu Ini ada dari ini Manado, dari Pak Noldi. Bu Jeti, ada yang mau ditambahin Bu Jeti? Saya rasa mungkin apa yang dibicarakan oleh Pak Paudi, saya sudah, ya kita sudah bersetuju lah gitu kira-kira. Tentunya saya terima kasih banyak atas kehadiran semua teman-teman yang bisa hadir malam ini. Tentunya saya berterima kasih sekali juga kepada Pak Kadek dan kepada teman-teman ketua Pengda yang hadir. Saya lihat juga ada dari Manado, ada Pak Doni juga gitu. Jadi ada dari Jakarta Timur. Jadi tentunya saya terima kasih sekali kehadirannya dan bersedia mendengarkan apa yang disampaikan Pak Paudi, yang tentunya saya di bawah Pak Paudi juga sudah mengerti apa yang Pak Paudi katakan kepada teman-teman semua. Saya mungkin lebih kepada ke arah, karena saya bekas orang DJP, ya tentunya saya membantu Pak Paudi melalui apa yang saya miliki. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu, Pak Faudi, Bu Jeti. Mungkin teman-teman bisa minta tolong untuk kameranya di-on kan. Jadi kita mau foto bersama nih, biar kita punya dokumentasi dari pertemuan pertama kita. Nanti selanjutnya kita akan ada pertemuan-pertemuan lain ya Pak Pur, Pak Faudi ya kan ya. Kita akan Ya, betul. sosialisasikan materi-materi lain, juga mungkin ada isu-isu apa. Jangan lupa minggu malam besok tuh saya ngundang ketemu Pak Prianto. Semuanya tolong hadir. Iya, ada Cakewas, Pak nanti Pri, Pak ketemu Pak Nuryadi Pri juga untuk setelah calon itu Pak Dewan Nuryadi. Pengawas. Nanti ada lagi
Oke, mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya. Tolong dihitung Asri. View-nya kali ya, Mbak Asri ya. Jadi semua videonya kalau Bapak dulu. 1, 2, 3. Jadi, ini agak banyak ya kalau Bapak Ibu-Ibu. Udah semua. Belum Pak, sebentar lagi Pak. Ada 7 slide Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah Pak. Ya. Sudah Mbak Asri? Sudah Ibu. Oke. Selanjutnya sekali lagi ingat pesan dari Pak Kadek. Kita sama-sama kampanye yang positif, membangun Amin. Ya. untuk membesarkan IKPI. Mohon dukungannya teman-teman buat dukung paslon nomor 1 tuh saya. Satu. Ya. Sampai ketemu di Bali. Sampai ketemu di Bali semuanya rekan-rekan. Jangan lupa jaga kesehatan. Lagi musim pancaroba, hujan, panas, jangan sampai sakit. Dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak kehadirannya, waktunya. Bu Jeti, Pak Faudi, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak Faudi, Jeti. Malam Pak Kadek, Bu Jeti Malam semua. Mbak Sampurna, Pak. Sama-sama Pak Kadek. Sama-sama udah. Malam Pak Kadek. Malam Pak semua. Faudi, malam Bu Malam Jeti. Pak Sampurna, Pak Hadi. Sama-sama Pak Kadek. Sehat selalu. Saya selalu. Sampai Izin ketemu Pak. di Bali. Izin Ya, Pak. Sampai sama-sama. ketemu di Sampai ketemu di Bali. Bali. Sampai ketemu di Bali semuanya. Itu Bu Ai ngopi nggak pernah ngajak ngopi sendiri aja itu. Saya ngajak. Pak Pur yang ngajak saya, Bu. Pak Pur loh. Pak Pur nggak ngajak-ngajak yang lain, Pak Pur. Iya. Ntar kita atur. Pak Pur lagi Dipilih ketagihan yang terlalu cewek kopi. cantik aja kalau udah yang dipilih. Pak Pur ngajaknya yang segar-segar, kalau nggak segar dia tinggalin. Milih-milih ya. Sangat milih, kita mah nggak diajak-ajak. Siap. Pak Pur kalau ngajak ngopi